Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, di mana nama anggotanya yang pertama ada Agnia Manistagna, yang kedua Yusrida Ramadhani, yang ketiga Siti Halimatus Sadia, dan yang keempat ada Wiwi Eka. Di sini kami akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara penggunaan alat-alat antropometri pada anak. Untuk alat-alat yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada dacin, yang kedua ada baby board, yang ketiga ada baby scale, dan yang keempat ada vitametlin. Di sini kegunaan dari beberapa alat yang telah disebutkan tadi seperti dacin itu untuk menimbang berat badan pada anak jika anak itu umurnya kurang dari 2 tahun atau belum bisa berjalan. Yang kedua ada baby board, di mana ini digunakan untuk mengukur panjang badan pada anak, biasanya pada anak bayi yang belum bisa berdiri juga. Lalu yang ketiga ada baby scale, di mana timbangan ini digunakan untuk bayi yang belum bisa berjalan juga. Ini menggunakan timbangan baby. Yang keempat ada vitametlin yang digunakan untuk mengukur lingkar dada dan lingkar kepala. Berikut penjelasan atau pemeragaan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimatus Sadia, NIM J3101917, kelas 4A. Di sini saya akan memperagakan cara mencuci tangan atau penggunaan hand sanitizer sebelum diadakannya praktek penimbangan antropometri anak. Nah, untuk yang pertama, kita siapkan hand sanitizer-nya dulu, lalu kita tuangkan ke telapak tangan. Saat masih basah, kita gosokkan ke dua telapak tangan, lalu ke punggung tangan serta sela-sela jari kanan dan kiri secara bergantian, lalu menggosokkannya ke sela-sela jari kanan dan jari kiri, lalu mengunci bagian sisi dalam jari kanan dan jari kiri, lalu memutar jempol jari kanan menggunakan genggaman tangan jari kiri dan sebaliknya, lalu melakukan gerakan memutar pada ujungnya. Di sini saya Agnia Manistagna, NIM J310190016, akan memperagakan bagaimana cara menimbang bayi menggunakan alat yaitu dacin. Nah, yang pertama kita menyiapkan penyangga untuk dacinnya. Yang kedua kita memasang dacin pada penyangga, lalu memastikan dacin sudah terpasang dengan kuat. Yang ketiga, kita menggeser bandul sampai ke 0. Selanjutnya kita memasangkan sarung dacin pada dacin. Apabila dacin belum seimbang, kita menggunakan alat bantu, yaitu di sini saya menggunakan berupa arang yang dibungkus dengan plastik agar menstabilkan dacin. Setelah seimbang dan menggunakan arang, kita memasukkan bayi ke dalam dacin. Sebelum memasukkan bayi, pastikan perlengkapan yang dibawa bayi sudah terlepas. Lalu kita memasukkan bayi ke dalam dacin. Setelah memasukkan bayi, kita menggeser bandul dacin sesuai dengan berat bayi. Setelah seimbang, kita catat angka yang ada pada dacin, yaitu 1 kilo pas. Kemudian kita mengenalkan lagi agar dacin stabil.
Lalu kita mengambil bayinya. Saya Kamjostuti, NIM J31090015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan baby food. Ya, yang pertama, alat harus diletakkan pada tempat yang datar, bisa seperti meja atau tempat yang datar lainnya. Kemudian membaringkan bayi dengan posisi terlentang di antara kedua siku. Apabila bayi masih menangis, kita menenangkannya terlebih dahulu. Namun apabila kita tidak bisa menenangkannya, kita bisa meminta bantuan kepada sang ibu untuk menenangkan. Dan ketika bayi sudah tenang, kita masukkan ke dalam alas tersebut. Bagian kepala menempel ke panel yang tidak dapat bergerak dan bagian kaki menempel ke panel yang dapat bergerak. Selanjutnya merapatkan kedua kaki dan tekan lurus sampai menyentuh alas tersebut. Kemudian menekan telapak kaki bayi sampai membentuk siku. Selanjutnya geser panel yang dapat bergerak sampai menempel ke telapak kaki. Kemudian baca panjang pada skala. Di sini menunjukkan panjang badan bayi yaitu 53 cm. Selanjutnya mencatat hasil pengukuran. Setelah pengukuran selesai, selanjutnya melebarkan kedua panel dan mengangkat kembali sang bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadiah, NIM J311917 kelas 4A. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara penggunaan baby scale pada antropometri anak. Yang pertama adalah kita menyiapkan baby scale-nya terlebih dahulu. Lalu kita harus memastikan bahwa jarum pada alat baby scale ini tepat di angka 0. Jika belum tersetting tepat di angka 0 atau lebih atau kurang, kita bisa memutarnya di bagian belakang baby scale yang ada putarannya. Sininya. Jika sudah 0, baby scale sudah siap digunakan. Nah, kira-kira seperti ini dalam penggunaan baby scale. Lalu, hasil yang didapatkan pada penimbangan ini adalah berat pada bayi 1,15 kilo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrida Ramadhani Tiasmana, NIM J3101-913 dari kelas Gizi 4A, Shift A dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran lingkar dada pada anak dan lingkar kepala pada anak. Pengukuran ini berawal dari saat anak lahir atau 2-3 tahun. Yang pertama itu adalah pengukuran lingkar dada pada anak, yaitu dengan meminimalkan baju pada anak. Dimaksudkan bahwa agar terlihat letak puting susu pada anak ini. Lalu yang kedua itu adalah merilekskan anak saat kita akan melakukan pengukuran. Lalu yang kedua, kita mencari letak puting susu anak dan tulang tengah di antara dua puting tersebut. Di sini adalah letak puting susu anak dan di sini adalah letak garing puting anak. Cara pengukurannya yaitu dengan melingkarkan pita ukur pada dada anak. Didapatkan yaitu 15,5 cm. Selanjutnya yaitu pengukuran pada lingkar kepala anak, dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pembesaran atau pengecilan dari otak. Yang pertama itu adalah kita melihat bagian depan atau frontalis
Lalu kita juga melihat bagian belakang kepala pada anak atau occipitalis. Nah, cara pengukurannya yaitu dari samping melingkar ke sini. Didapatkan yaitu 15 cm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.